Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat Agung 18 April 2025. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salib suci nan mulia, kayu paling utama, tiada yang menandingi. Daun bunga buahnya, kayu paku bahagia, memangku pangkal hidup. Pohon bungkukan dahanmu, lemaskanlah uratmu, lembutkan juga kerasmu. Yang jadi bawahanmu, sediakan batang empuk bagi tubuh rajamu. Engkaulah kayu yang pantas mentahtakan penebus, menyajikan tempat labuh bagi bumi yang karam, berhiaskan darah suci anak domba sejati. Terpujilah, terhormatilah Allah Maha Kuasa, Bapa bersama Putra dan Roh Kudus Penghibur, yang jaya bertahta mulia selalu selamanya. Amin. Marilah berdoa. Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Dialah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dan dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus sendiri juga berdiri di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang dikatakannya, "Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba Imam Agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas dan yang pada tahun itu menjadi imam agung, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan."
Sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah Imam Agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang kukatakan." Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabanmu kepada Imam Agung?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku?" Kita lanjutkan dengan di bawah salib. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya Maria istri Kleofas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu ia telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Jumat Suci. Injil kisah sengsara Tuhan Yesus dibaca pendek dari awal dan ditutup dengan akhir. Apa sebetulnya isi dari kisah sengsara? Yesus yang solider menjadi manusia, kita lihat. Dia tidak mau lahir di tempat atau di istana. Tapi dia berhimpun di kandang. Bahkan tempat tidurnya adalah tempat makanan binatang. Dari puncak turun jauh sekali. Kemudian dia juga sudah bisa menyembuhkan orang. Kemudian bahkan membangkitkan Lazarus. Para penggemarnya banyak. Tetapi yang dia alami adalah penyaliban, penderitaan. Orang yang baik mengalami banyak penderitaan. Tentu ada tujuannya. Kalau Yesus tidak wafat, kita tidak pernah berkumpul sebagai seorang Kristiani. Tapi justru dengan penyaliban Yesus, lalu Yesus bangkit, disitulah jelas bahwa dia adalah Allah. Maka saudaraku terkasih, dalam Jumat Suci ini, mari kita merefleksikan langkah-langkah kehidupan kita. Matahari bersinar setiap hari, kadang-kadang hujan datang. Demikian pula kegembiraan biasa Tuhan memberikan kepada kita setiap saat. Tetapi tiba-tiba air mata kadang-kadang menghiasi langkah-langkah kita. Maka pada pagi hari ini saya mengajak satu pasangan suami istri yang punya pengalaman bagaimana penderitaan itu membuat kaget, syok. Tetapi sebagai manusia berusaha karena mengasihi.
Jadi dasarnya adalah ingin sembuh, ingin disembuhkan dan ingin menyembuhkan karena cinta kasih. Demikian pula Yesus. Yesus wafat karena cinta kasih yang penuh kepada kita semua. Maka baiklah kalau kita sekarang mendengarkan sharing pengalaman dari Ibu, Bapak. Pertama silahkan memperkenalkan diri ya masing-masing. Selamat pagi, nama saya Bu Sohani. Pengalaman yang saya rasakan ini sangat-sangat luar biasa. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Sekali lagi, Tuhan Yesus sangat luar biasa dengan kehidupan saya, di mana suatu ketika suami saya mengalami sakit yang sangat parah, dan di sana saya berkata, Tuhan, mengapa dia, Tuhan? Saya teriak, mengapa Tuhan? Jadi Ibu Ismani ini mengalami kaget, shock, ya, ketika tiba-tiba suaminya lumpuh total, ya. Nah, waktu itu bagaimana ketika Bapak sakit tiba-tiba? Saya kaget dan histeris. Saya hanya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa dia yang mengalami ini? Mengapa dia? Dia orangnya yang begitu baik, sabar, tidak banyak omong, tidak banyak bicara, dan pokoknya buat saya dia itu baik. Dan yang bisa yang saya lakukan hanyalah doa, doa, dan doa. Saya tidak meminta kepada Tuhan, tapi hanya bercerita, Tuhan, mengapa tidak saya saja yang mengalami seperti itu? Karena buat saya dia terlalu baik untuk mengalami hal seperti itu. Dan setelah itu saya berpikir, apa yang saya harus lakukan? Tuhan, saya hanya bisa berserah kepada Engkau dan hanya berdoa dan berdoa untuk memohon kebesaran. Dan ternyata Tuhan memang itu luar biasa. Keajaiban demi keajaiban yang saya alami ini memang terjadi di depan mata saya sendiri, dan saya alami langsung Tuhan secara tidak langsung. Hari demi hari suami saya mengalami perbaikan, dan 14 dokter yang merawatnya tidak tahu sama sekali penyakitnya, sehingga saya berkesimpulan, saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup saya, dan memang nyata itu terjadi pada hidup saya. Suami saya mengalami kesembuhan dan sekarang tepat berdiri, bisa berjalan seperti sedia kala, sehingga saya tidak bisa berbuat, tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata bahwa Tuhan itu luar biasa. Oke, ketika kamu sakit, kamu kenalkan dulu diri namamu. Selamat pagi, nama saya Rob, dan pada pagi hari ini saya ingin berbagi kisah kehidupan saya. Pada tahun 2015 di bulan November, saya mengalami penyakit BPS menurut istilah kedokteran, yang dimana badan saya ini semua lumpuh, tidak bisa digerakkan dari bawah leher sampai ke bawah ini, tidak bisa digerakkan semua. Dan itu saya alami selama kurang lebih 1 tahun. Jadi
2016 di bulan Desember itu perlahan saya bisa menggerakkan tangan, kedua tangan dan kaki secara perlahan-lahan. Dan di sanalah saya mengalami kebesaran daripada Tuhan yang selama saya sakit itu selalu saya menerima dan tidak pernah mengeluh kenapa sampai saya bisa mendapatkan penyakit seperti ini. Jadi Bapak Ibu terkasih, hari ini kita memperingati kisah sengsara Yesus. Yesus dalam perjalanan hidupnya senantiasa menyembuhkan. Tetapi kali ini Yesuslah yang dihajar, yang harus memikul salib, disalibkan dan kemudian wafat. Dan kita mengenangkan wafat, sengsara wafat Kristus pada hari Jumat Suci ini. Tentu kita bertanya, kenapa Yesus membiarkan hidup menderita sebagai hamba yang menderita? Sekiranya ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa sesuatu itu ada awal, ada akhir. Ada sebab, ada akibat. Sebagaimana Ayub, ya, dalam kisah perjanjian lama, digambarkan bagaimana Ayub itu diberikan oleh Tuhan kemurahan dalam artian material, kekayaan dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba lenyap, bahkan istri dan anaknya pun juga meninggal. Lalu dia terpuruk dan mulai dengan penyakit. Dan teman-temannya mengejek dia. Kenapa? Kamu mesti percaya sama Yahweh Tuhanmu. Tapi dia mempunyai sebuah pandangan yang perlu kita perhatikan untuk melangkahi hidup kita ini. Dia katakan apa? Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil, terpujilah namanya. Ini kunci. Maka Yesus pun juga membiarkan dirinya masuk dalam sakrat maut, dalam maut. Dan dalam maut itu, kalau dia tidak masuk ke sana, kita tidak pernah dibebaskan. Kita tidak pernah ditebus. Maka dia masuk untuk mengalahkan maut tadi. Maka lalu kemudian dia bangkit. Dan kebangkitan itu memberikan semangat hidup baru kepada semua orang. Dan juga menjadikan relasi antara Bapa dengan kita yang penuh dengan dosa dan kekurangan itu bersambung kembali karena cinta kasih. Jadi kalau kita suatu hari diberikan oleh Tuhan penyakit, kita tidak sengomel, kita menikmati apa tuh yang Tuhan sudah beri sekian rupa. Sekarang mengalami itu, maka kita harus berpikir Tuhan juga ingin kita mengambil bagian sedikit dari penderitaan Kristus. Maka perlu dijawab dengan kesabaran, ketekunan, dan juga permenungan tentang iman kita. Agar iman kita semakin dewasa. Kenapa? Tubuh yang kita pinjam ini bersifat sementara. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya dengan tubuhnya. Tetapi tubuh ini adalah tempat di mana kita boleh mengisi langkah-langkah kita sebagai manusia duniawi. Tetapi inti dari persoalannya adalah kembali menjadi manusia surgawi bersama dengan Kristus. Dan itulah yang dilahirkan, dihadirkan oleh Yesus dalam peristiwa penyalibannya. Karena itu di dalam gereja kita mempunyai ajaran yang disebut dengan kerigma. Yesus telah wafat, Yesus telah bangkit, Yesus menyelamatkan. Dan itulah yang selalu dibacakan dalam anamnesa setiap kita merayakan Ekaristi. Selamat merayakan Jumat Suci untuk merenungkan kita sebagai orang yang ditebus oleh Kristus. Dan kita harus mengikuti langkah-langkah yang akan Yesus berikan kepada kita
entah itu sehat, entah itu sakit, sama nilainya. Kenapa? Yang penting mengikuti Kristus dan menjadi murid-muridnya yang setia. Selamat. Saya potong sedikit. Dan yang kuasa Tuhan yang terjadi di sini di Kapela Seminari, suami itu bisa saya yakinkan pada saat pakai tongkat, pada saat hari tubuh dan darah Yesus, saya yakinkan pada dia, ayo lepas tongkatmu, yakinkan dirimu bahwa kamu bisa berjalan, lepas tongkat itu. Dan saya yakinkan pada dia sekali lagi, lepas tongkat itu, pasti kamu bisa jalan lagi. Dan ternyata benar, Bahkan naik tangga lepas tongkat ke lantai keempat ya. Dan saat ini bisa naik ke seminari, Ke adorasi di ruang lantai 4. lagi. Dan saya hanya bisa berpesan pada teman-teman mungkin yang mengalami sakit atau apa, jangan pernah bosan-bosannya untuk berdoa, jangan pernah bosannya juga untuk memohon, dan tetapi juga tidak lupa untuk mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan, karena kebesaran Tuhan itu sangat-sangat luar biasa yang saya alami. Jadi kita tidak hanya meminta, Tuhan saya minta ini, saya minta sembuh, tapi kita juga setiap hari, setiap pagi, siang dan malam mengucap syukur. Jangan pernah bosan-bosannya. Karena itu yang bisa saya pesan, karena itu yang saya alami, dan yang itu yang saya jalani setiap hari. Amin. Dan itu mengalir seperti air. Amin. Kan, Hok bagaimana? Ya, puji Tuhan, saya ucapkan syukur, terima kasih bahwa sampai dengan hari ini saya masih sehat, bisa mengikuti misa yang dipimpin Romo di adorasi ini. Dan juga bagi teman-teman, selalu percaya dan andalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam namanya kita selalu dilindungi, disembuhkan dari sakit, penyakit, dan dari semua penderitaan. Selalu percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin.